dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya pimpin dulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik-baik, Bu akan mengabsen dulu kita hari ini ya. Oke, absen dulu ya. Abi, hadir Bu. Adelia, hadir Bu. Amelia, hadir Bu. Angeli, hadir Bu. Aprilia, hadir Bu. Dani, hadir Bu. Derly, Eka April, hadir Bu. Elsa, hadir Bu. Ergi, hadir Bu. Fitri, hadir Bu. Saya, baiklah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, aku mau menanyakan bagaimana, apakah sudah siap? Siap. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat semua. Baiklah, kemarin beberapa hari yang lalu sudah atau hari ini ya, kita sudah mempelajari apa? Tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik itu ada tiga yang mempengaruhinya, yaitu apa namanya? Massa ionian, dan kedalaman. Ya, ada tiga massa jenis: gravitasi bumi dan kedalaman air atau zat fluid. Memang Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu pretest untuk mengingat kembali materi kita kemarin. Ada yang tahu apa itu massa? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu massa jenis? Hah? Massa jenis apa? Ya. Tidak sama contohnya zat cair dan minyak. Meskipun sama-sama zat cair, tapi masa zat air lebih besar dibandingkan dengan minyak. Massa jenis air dengan minyak. Ada tahu bedanya itu? Apa tadi Manda? Ulangi Manda, bedanya? Perbedaan itu ada pada masanya. Meskipun dia sama-sama zat cair, tapi masa zat pada air lebih besar dibandingkan dengan zat minyak. Ya, massa zat cair kita ketahui bahwa zat cair itu baik minyak maupun air sama-sama zat cair, tapi massa jenisnya berbeda. Massa jenis air lebih besar daripada massa jenis minyak. Yang kedua, tes yang kedua untuk minyaknya lagi. Ya, tes yang kedua, mana yang lebih besar antara massa jenis air dengan garam? Tahu? Oh, ini siapa aja? Massa jenis air tawar dan air garam berbeda. Walaupun sama-sama air, massa jenis air garam lebih besar dibanding dengan massa jenis air tawar. Iya, benar. Oke, ini kita sudah tahu ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan beberapa video ya, akan memberikan gambaran tentang manfaat kita mempelajari dari hukum Archimedes ini ya. Jadi manfaatnya kita mempelajari hukum Archimedes ini, kita mengetahui zat benda atau zat benda itu zat cair ya. Zat cair itu walaupun banyak macamnya, seperti kita sering menggunakan air tawar, kita bisa menggunakan minyak, kita biasa menggunakan air asin. Tahu air asin? Tahu. Air garam ya. Biasa setiap hari kita menggunakan. Jadi kita tahu kalau kita memberikan air tawar bagaimana, dalam kemudian memberikan air asin bagaimana, ya.
tujuan dari kita pertemuan kali ini, ya kan? Materi kita adalah hukum Archimedes ya. Nah, tujuan dari kita belajar ini yaitu satu, apa tujuannya yang tahu? Itu kita menganalisa, ya tujuannya menganalisa hukum Archimedes, menghitung permasalahan hukum Archimedes dan merancang serta melakukan hukum Archimedes. Ya, itu tujuan kita mempelajari hukum Archimedes. Jadi materi pelajaran kita yaitu hukum Archimedes. Sudah katakan sebelumnya materi yang sudah disampaikan dan bisa dibaca di rumah. Sudah bisa membacanya? Sudah ada ya? Sudah? Sudah. Oke ya. Kalau aku akan membagikan KPD ya. KPD. Akan membagikan KPD-nya dulu. Ini kelompok satu ya. Kelompok satu. Satu ya. Satu. Kelompok dua. Kelompok satu ya. Nah di situ ada langkah-langkahnya ya dari materi kalian. Ya, kalian baca dulu materi ajar kita yaitu realisasi hukum Archimedes. Ini alasannya ya di sini. Nah itu hukum. Ini ya. Oke, bisa lebih ya. Hukum. Nah, hukum Archimedes. Oke, perhatikan ke depannya hukum Archimedes. Nah, siapa yang sudah naik kapal pesiar? Pernah nonton film Titanic? Terus tadi juga mencerminkan dari hukum Archimedes. Ya. Nah, kita dulu. Apa rumusnya hukum Archimedes? Nah, ini FA gaya ke atas, gaya angkat ke atas sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali volume. Itu hukum Archimedes. Untuk rumusnya. Sedangkan bunyi dari hukum Archimedes, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas, ya, yang besarnya sama dengan besar zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, sampai situ ada yang ingin ditanyakan sebagian dalam dari menjelaskan ini mekanisme. Kemudian kita lihat KPD-nya. Ada yang KPD-nya? Ada. Nah itu sudah melayangkan ya. Terus silakan. Kita coba lihat dulu FKPD-nya. Coba lihat dulu FKPD-nya. Oke, tahu kan? Sudah? Oke. Tadi sudah disajikan beberapa gambar. Sudah kan? Sudah paham? Jadi aku mau bertanya dulu. Ya, aku mau bertanya dulu. Nah, mau bertanya dulu. Mengapa kapal itu bisa? Ada yang bisa jawabnya? Ya, apa? Kapal terapung karena massa angkat ke atasnya lebih besar daripada massa berat benda, dan dia melayang dikarenakan massa angkat dan massa beratnya sama, dan dia tenggelam dikarenakan massa angkat benda lebih kecil daripada massa berat benda. Iya. Jadi, nah kalau sudah, mereka ibu akan meminta kalian kelompok kelompoknya masing-masing. Apakah sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya. Kalau sudah, lihat RKPD-nya. Oke. Lihat RKPD-nya. Oke. Dilihat
kegiatan, kalian cermati, kalian pahami dulu, ya. Kalau yang kurang mengerti, bertanya. Sudah. Oke, kalau sudah, untuk melanjutkan dari KPD kita, ya, Ibu akan memberikan link. Coba, buka HP-nya. HP-nya silakan ambil dulu. Ambil HP-nya, sudah? Oke, Ibu akan membagikan link. Ya, Ibu akan membagikan link. Coba buka grup fisika kita. Gak sudah bagikan di grup fisika kita. Coba. Nah, di situ ya, di situ ada link percobaan untuk referensi kalian melakukan percobaan. Kalian buka dulu linknya. Sudah dibuka linknya? Sudah? Coba lihat semua sudah dibuka linknya. Iya. Nah, di sana ada melakukan percobaan. Ada di situ menerapkan hukum Archimedes menggunakan kaca berbahas. Coba kalian lihat dulu. Lihat dulu videonya. Lihat dulu videonya ya. Sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, kita bisa melakukan percobaannya. Ada bahannya, ada obat, meja yang sama, boleh ambil nanti ya. Airnya di sini. Sesuai dengan percobaan kita. Sesuai dengan langkah-langkah yang ada di belakang. Bagaimana? Sudah? Sudah selesai lihat videonya? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai lihat videonya, kembali ke LKPD-nya. Kembali ke LKPD. Silakan lakukan percobaannya sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Iya. Berarti masa rendah ketika dimasukkan ke dalam air tidak berkurang atau berkurang. Ya. Catat dulu di kertas saudara. Ada satu lagi tadi. Ada. Nah, catat dulu. Ada yang bagian mencatat, ya, kerjasama ya, kerjasama ya. Ayo, kerjasamanya ini sudah bisa? Ini sama Opi sudah bisa? Ya, hati-hati beras kumpulnya Kenapa? Satu-satu. Weh, depannya itu. Satu saja. Jadi kena kaki. Melayang gitu. Ya, melayang dia tuh. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah, tadi kan sudah Ibu bimbing ya, melakukan percobaannya. Selanjutnya kalian mengolah dulu, mengolah dan menganalisa data percobaan. Silakan hasil dari percobaan kalian itu kalian catat di LKPD-nya. Saya catat dan analisis dulu ya. Lebih lagi kalian boleh baca, ada bahan ajar ada? Sebelum KPD ada bahan ajarnya? Nah, ya bahan ajarnya ini boleh ya, kalian cari informasi dari bahan ajar. Ya, silakan diisikan datanya. Silakan. Untuk mengisi LKPD-nya boleh pakai bahan ajarnya untuk referensinya ya. Nah, silakan isi dulu Mas. Silakan dulu ya. Sudah? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
hasil pengamatan dari kelompok kami mengenai hukum Archimedes. Pada praktek kali ini alat dan bahan yang digunakan yakni gelas ukur, yang kedua yakni beban, dan yang ketiga yakni neraca pegas, dan bahan yang digunakan yaitu air. Konsep gaya aku, langkah-langkah percobaan. Yang pertama yakni siapkan alat dan bahan. Yang kedua, masukkan air ke dalam gelas ukur dan catat volumenya. Yang ketiga yakni timbang beban satu di udara dengan neraca pegas dan catat hasilnya. Yang keempat yakni beban yang masih tergantung pada neraca pegas dicelupkan ke dalam gelas ukur sampai terendam seluruhnya. Kemudian catat volume air dan berat beban dalam air. Dan yang kelima yakni catat hasil pengamatan tersebut pada tabel. Dan yang keenam, hitung perbedaan berat beban saat ditimbang di udara dengan saat ditimbang di dalam air, serta hitung pula besarnya volume air yang dipindahkan. Dan yang terakhir yakni hitung berat zat cair yang dipindahkan menggunakan rumus gaya berat benda di fluida sama dengan massa jenis fluida dibagi dengan gravitasi dikali dengan gravitasi dan dikali dengan perubahan volume, yakni massa jenis benda, percepatan gravitasi, dan volume benda yang tercelup. Dan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami mengenai hukum Archimedes yakni prinsip Archimedes. Oke, baiklah. Terima kasih untuk kelompoknya yang memberikan observasi dari Baiklah, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kelompok lain yang ingin menanggapi hasil percobaan kelompoknya. Mungkin ada yang ingin menanggapinya, nak? Saya Bu, Ya. ingin menanggapi hasil percobaan kalian. Hukum Archimedes menyatakan bahwa gaya apung yang bekerja pada sebuah benda yang digunakan sama dengan berat benda yang dipindahkan. Berat yang diukur di dalam air akan menjadi lebih ringan daripada berat atau massa yang diukur di dalam udara. Mereka itu akan memberikan kekuatan terhadap kesimpulan yang dilakukan oleh kelompoknya. Ya, hukum dari Archimedes itu suatu benda yang sebagian atau seluruhnya ya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung ya, gaya ke atas sebesar besarnya sama dengan fluida yang digunakan untuk kesimpulan dari mereka ini. Oke, terima kasih untuk kelompoknya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih ya. Akan memberikan contoh soal. Contoh soal dalam perhitungan dan sudah kita buat ya. Kita buat sudah dikatakan akan memberikan contoh soal dalam perhitungan. Kita lihat ya. Nah, kita mau menanyakan, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Itu ya, ada. Hukum Archimedes yang terjadi yaitu melayang, rakun, dan tenggelam. Sebuah benda yang dicelupkan secara menyeluruh atau sebagian akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ada, baiklah. Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok atau kepada peserta di rumah. Kita akan memberikan penghargaan kepada Rianti Amanda. Baiklah, Ibu akan memberikan soal postes ya, Nak, ya. Ini ada soal postes, ada 5 soal. Ya, soal postes. Satu orang dengan satu. Mengapa saya berikan soal proses supaya bisa memperkuat ya pembelajaran kita hari ini? Kalau kamu satu ya, 3, 4, 5. Ya, kemudian gelas ukurnya kembalikan ke depan lagi sama neraca pegas. Baiklah, postes sudah. Kita akan membagikan lembar refleksi. Kemarin kita pakai form, hari ini kita pakai saja ya lembar refleksinya. Saya
Oke, itu akan menginformasikan pembelajaran atau materi kita berikutnya itu beda dinamis. Yang kita pelajari ini adalah beda dinamis. Oke, ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin ditanyakan ibu? Ya. Paham? Mengerti. Kalau selama kita paham, sampai sini materi kita hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dan yang sekalian. 11 IPA 2 fisika Bisa, bisa.